kalau mereka pasti siap kalah, sudah berkali-kali. Oke. Kan sudah. Kita lihat aja. Kalau sudah berkali-kali. Kita lihat aja. Karena bilang, saya percaya gini loh ya. Orang bilang begini, Allah bisa karena biasa. Allah. Iya, kalau sudah terbiasa, artinya orang bisa karena terbiasa. Kalau kita nggak begitu. Artinya dia sudah terbiasa kalah, jadi pasti terima. Kalau kita nggak begitu. Sekarang kapan sejarahnya Prabowo menang? Nggak, kalau kita nggak begitu. Tidak pernah kan? Nggak pernah begitu. Nggak pernah menang, betul. Nggak, kita nggak begitu. Iya. Slogan kita nggak begitu. Prabowo itu selalu berpikir dia akan menang. Dan itu dari dulu. Dia berpikir selalu akan menang, ujungnya kalah. Dia berpikir akan menang, ujungnya kalah. Nah, seringkali dia merekayasa sendiri keyakinannya itu. Kenapa? Pemilihan belum, sudah mau nyusun kabinet. Ini kecepatan. Nah, kalau soal AHY, memang nggak mungkin. Kenapa? Yang mecat Prabowo bapaknya AHY. Artinya bahwa ada masa lalu yang belum pernah selesai di antara Prabowo dengan SBY sampai hari ini. Tapi kan secara real mendukungnya, Demokrat mendukung koalisi Prabowo kemana-mana juga, walaupun beberapa kali bukan tidak secara ikut real kampanye. mungkin, secara administratif. Secara administratif mungkin ya. Tapi kan kita tahu berapa banyak DPD caleg Demokrat yang tidak mendukung Prabowo. Jadi setengah hati Anda menilainya? Setengah hati mendukung Prabowo. Sama sekali tidak mendukung. Sama sekali tidak mendukung? Tidak. Tanda tangannya saja dan tidak ada hati di tanda tangan itu. Oke. Bagaimana, Mas Arief? Kalau- Aku ingat Mas Arief kan memang pernah komentar spesial soal AHY ya? Ya kan saya dulu komentar AHY itu anak boncel. Boncel itu kan artinya dia belum punya pengalaman dalam politik ini. Ya kalah. Dan saya ingat Mas Arief sempat diminta maaf tapi nggak mau kan? Wah, ngapain amat Mbak? Nggak sudi saya minta maaf. Ini tidak membuat Prabowo dapat simpati, tapi justru lebih menakutkan. Ini kepribadian ganda. Kalau yang disampaikan enggak. Kalau yang disampaikan itu bentuknya kepribadian ganda. Di depan orang A dia bersikap seperti itu, di depan ini dia bersikap berbeda lagi. Untuk hal yang sama, ini tidak bagus. Jadi kalau ngomong sama rakyat pukul meja. Kalau ngomong sama yang lebih muda dari kita, masa kita sama dengan kita ngomong sama orang yang lebih tua Tapi dari kalau kita? dalam tempat kampanye itu ada yang lebih muda dan ada yang lebih tua. Bukan, forum kampanye itu forum politik, forum demokrasi. Oke, artinya dalam politik boleh pukul meja. Nggak boleh dong. Nah terus kenapa dia pukul meja? Bukan pukul meja. Saya katakan dari tadi kan, pukul meja untuk menyemangati. Artinya boleh. Ya boleh dong memberikan semangat. Donald Trump aja begini. Maksudnya dia mirip Donald Trump. Loh. Bukan mirip. Bukan mirip. Nggak, Donald kenapa? Trump tinggi. Kenapa? Donald Trump tinggi. Enggak, kenapa contohnya mukul meja? Donald Trump boleh mukul meja, berarti Prabowo boleh mukul meja. Tapi hari ini Amerika bagus kan? Kenapa? Di Hillary kalah kan? Gara-gara Donald Trump ngomong mukul Bagus meja kan? dan kalah dua hal yang berbeda. Loh. Itu loh. Kalau Donald Trump ngomong begini. apa hubungannya? Artinya kalau mukul kalau mukul meja itu pasti mampu membawa negara ini bagus. Begitu kesimpulannya. Loh, ternyata Amerika lebih bagus. Bukan hari artinya ini. kalau mukul meja bisa. Bukan. Jadi kalau kemudian memukul meja itu hanya simbol untuk memberikan semangat kepada simbol masyarakat. kekalahan, simbol kemarahan, Simbol kemenangan, Mas. Kita kasih tepuk tangan dua-duanya. Oke. Kita bicara Kalau- soal gaya. bentar dulu, Mbak. Bang Adian. Kalau menang itu simbolisasinya ketawa, senyum, bukan mukul. Kita Nggak ada sejarahnya simbolisasi kemenangan itu dengan mukul. Oke, kita lihat